5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya masih baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Tapi terlebih dahulu, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, tanpa banyak panjang lebar lagi, segera kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kita mulai dari pembelajaran 1. Nah, pada gambar tersebut ya ada dua orang yang berjalan menggunakan masker. Nah, di situ karena keadaannya sedang pekat dengan kabut asap. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Nah, berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Tahu jelaga? Langes, angus ya. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah masuk ke dalam organ pernapasan manusia sehingga dapat terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Kenapa? Karena bahaya kabut asap itu kalau terhirup bisa masuk ke dalam paru-paru. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Nah, berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kadang ke mata perih ya. Tuh. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga menjadi suatu infeksi. Nah, yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis yang kronik ya. Kabut asap yang keempat itu dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lansia, lanjut usia ya, dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Dan yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi suatu infeksi. Dan yang ketujuh adalah kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, misalkan asma, bronkitis, dan sebagainya ya. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Tuh. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat dengan ISPA itu akan mudah terjadi. Ya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap?
Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Nah, pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut, apalagi pada saat seperti sekarang ini, saat pandemi. Masker sangat dibutuhkan sekali ya. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Jadi lebih banyak minum air putih ya. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Ini otomatis yang lainnya yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah sehat, dan jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok dan juga istirahat yang cukup. Yang keenam ya, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, penampungan air minum dan makanan harus tutup dan terlindung dengan baik. Tapi sekarang sudah ada yang namanya kulkas, insya Allah semuanya sudah terjaga dengan baik ya. Yang delapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bersih apapun harus dicuci terlebih dahulu ya. Kalau makan minuman yang perlu dimasak, itu harus dimasak dengan kondisi benar-benar masak ya. Cara menjaga kesehatan paru-paru apa aja kira-kira? Nah, yang pertama, aktif dan rutin berolahraga. Ini penting sekali, aktif dan rutin. Artinya apa? Olahraga itu nggak perlu yang lama-lama. Contohnya satu hari olahraga sampai 3 jam. Nah, itu 2 minggu olahraga lagi. Itu namanya tidak rutin. Yang baik bagaimana? Saya pernah membaca dan mendengar bahwasanya olahraga yang baik itu nggak usah terlalu lama, cukup 30 menit, tapi seminggu 3 kali atau yang minimal 2 kali itu ya. Yang kedua, menggunakan masker untuk menutupi hidung ketika keluar rumah. Bagi daerah yang sedang mengalami bencana kabut asap, itu kalau memang terpaksa harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Dan yang ketiga, makan makanan bergizi dan minum susu murni. Kenapa? Karena susu murni dapat menetralkan kotoran yang ketika masuk ke dalam saluran pernapasan tenggorokan, itu akan ke dalam dan nanti akan bisa dikeluarkan bersamaan dengan kotoran. Refleksi. Nah, apa yang aku pelajari, apa yang sudah aku pahami, kali ini kita belajar tentang bahaya kabut asap dan juga cara mengatasinya. Selain itu, kita juga belajar tentang cara menjaga kesehatan paru-paru. Nah, agar kalian lebih memahami lagi materi kali ini, kalian bisa mengerjakan LKS pada latihan pembelajaran 1 halaman 72. Nah, jangan lupa kritik, saran tetap saya nantikan ya, agar kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa patuhi nasihat orang tua, tetap olahraga, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.